Xiaoyan telah terluka parah di tangan hantu tua Zai Xing. Sesegera, sekelompok Feng Zunze panik melihat keadaan Xiaoyan. Jangan kemana-mana, Panatua Zai Xing akan membacakan spoiler alur cerita Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Matur nuwun, yang sudah hadir dan tinggalkan jejak kalian like dan subscribe YouTube Panatua Zai Xing. Battle Through the Heavens, Chapter 1228, Cedera Serius. Ini adalah dataran terpencil yang sangat luas dan tak berujung. Seseorang masih bisa melihat beberapa petak rumput hijau di dataran. Namun, sebagian besar adalah warna kuning cerah yang terpencil. Kadang-kadang, beberapa elang akan terbang di langit sambil diiringi oleh teriakan elang yang tajam. Kehancuran menutupi seluruh dataran ini. Pada saat tertentu, ruang tempat ini berdesir. Segera, lubang hitam gelap terbelah di ruang kosong ini. Beberapa sosok manusia keluar darinya dengan cara yang agak menyedihkan. Setelah itu, mereka mendarat di tanah. Ziyan, kamu baik-baik saja. Dokter peri kecil buru-buru bertanya ketika dia mendarat dan melihat wajah putih pucat Ziyan. Ziyan menggelengkan kepalanya. Cahaya ungu menyala di tubuh. Segera, dia mulai menyusut perlahan. Dalam sekejap mata, dia telah kembali menjadi gadis kecil sebelumnya. Dia terengah-engah sebelum menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, bukan apa-apa. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Anda harus melihat kondisi Xiaoyan terlebih dahulu. Petik 2. Feng Zunze di sampingnya menahan denyut nadi Xiaoyan saat dia muncul. Ekspresinya menjadi semakin jelek setelah penyelidikan mendalam. Hati setiap orang tenggelam ketika mereka melihat sikapnya yang seperti ini. Sementara semua orang benar-benar diam, cincin hitam gelap di jari Xiaoyan bergetar. Tubuh ilusi Yao Lao bersinar dan muncul. Dia meraih denyut nadi Xiaoyan. Sesaat kemudian, niat membunuh tiba-tiba melonjak di matanya. Dia dengan dingin berkata, hantu tua Zai Xing, taktik yang sangat kejam. Orang tua, Feng Zunze meratap saat melihat teman lamanya saat ini. Namun, sekarang bukanlah waktu untuk mengejar masa lalu. Yang paling penting sekarang adalah luka Xiaoyan. Tuan Yao Lao, bagaimana luka Xiaoyan? Wajah cantik Little Fairy Doctor sedikit pucat saat dia bertanya dengan lembut. Pembuluh darah di tubuhnya semuanya hancur dan 70% tulangnya patah. Telapak tangan hantu tua Zai Xing itu mengandung semua kekuatannya. Suara Yao Lao rendah dan dalam saat dia berbicara. Wajah tersenyumnya yang biasa saat ini mengandung keganasan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Hall of Soul, mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Suara biadab Yao Chen menyebabkan Feng Zunze di samping menghela nafas pelan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yao Lao yang tenang dan acuh tak acuh menunjukkan emosi seperti itu selama bertahun-tahun. Bahkan ketika Han Feng mengkhianati Yao Lao saat itu, Yao Lao tidak menunjukkan luapan emosi seperti itu. Tampaknya pentingnya Xiaoyan di dalam hatinya cukup besar. Wajah Little Fairy Doctor yang sudah pucat menjadi lebih putih ketika dia mendengar kata-kata Yao Chen. Tubuhnya yang halus bergoyang dengan goyah. Ziyan di sisinya buru-buru mendukungnya saat melihat ini. Cedera yang sangat serius. Tian Huo Zunze dan Xiongzan bertukar pandang satu sama lain sebelum mendesah pelan. Dengan paksa menerima telapak tangan kekuatan penuh dari seorang ahli di puncak kelas Douzun Bintang 5. Lupakan Xiaoyan, bahkan mereka berdua kemungkinan akan kehilangan nyawa saat itu juga. Sudah tidak mudah bagi Xiaoyan untuk masih memiliki nafas tersisa saat ini. Masih ada beberapa metode kan? Bukankah kamu dikenal bisa menyelamatkan seseorang selama orang itu masih memiliki nafas? Feng Zunze buru-buru membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat semua orang memiliki wajah berkabut gelap. Namun, dia tersenyum pahit saat berbicara. Dia sudah melupakan kondisi Yao Lao saat ini. Tidak hanya yang terakhir tidak memiliki tubuh tetapi dia telah berubah cukup lemah oleh Hall of Soul. Bagaimana dia bisa memiliki jenis kekuatan yang dia miliki ketika dia berada di puncaknya? Ekspresi Yao Lao muram. Dia duduk di samping Xiaoyan dan melihat wajah yang terakhir, yang berlumuran darah segar. Niat membunuh di dalam hatinya sekali lagi melonjak tanpa kendali. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki keinginan yang begitu kaya untuk membunuh di dalam hatinya selama bertahun-tahun ini.
Dia sadar bahwa jika bukan karena Xiao Yan datang untuk menyelamatkannya, yang terakhir pasti tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu, mengingat kelihayannya. Tenang dulu, Xiao Yan telah menyelamatkanmu setelah banyak kesulitan. Bukankah kau menyerahkan dirimu untuk ditangkap jika kau pergi ke aula jiwa sekarang? Bagaimana mungkin Feng Zunze, yang telah mengenal Yao Lao selama bertahun-tahun, tidak tahu apa yang dipikirkan Yao Lao setelah melihat ekspresinya? Segera, dia menepuk bahu Yao Lao dan berbicara dengan lembut. Yang paling penting sekarang bukanlah membalas dendam, tapi menyelamatkan Xiao Yan. Yao Chen juga menghirup udara dalam-dalam setelah mendengar ini. Dia sadar bahwa Feng Zunze benar. Pada saat ini, dia pasti tidak akan membuat masalah. Anda harus berpikir dengan baik tentang apa yang harus dilakukan. Dengan keterampilan alkemis Anda harus memiliki beberapa solusi, kata Feng Zunze. Yao Lao sedikit memiringkan kepalanya. Ekspresi ganas di wajahnya ditarik. Tangannya mengusap denyut nadi Xiao Yan dan dengan hati-hati menyelidiki kondisi di dalam tubuh Xiao Yan. Saat dia fokus dan menyelidiki lebih dalam, aura Yao Zunze yang familiar di tubuhnya juga perlahan merembes keluar. Saat itu, dia telah mengguncang seluruh benua. Siapa yang tak kenal dengan nama Yao Zunze? Banyak individu super kuat ingin berteman dengannya tetapi tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Meskipun dia saat ini jatuh ke titik terendah, tidak sulit baginya untuk pulih ke puncaknya dengan kemampuannya. Namun, ini bukanlah hal-hal yang saat ini perlu dia pertimbangkan. Jika ada kecelakaan yang menimpa Xiao Yan, kemungkinan sisa hidup Yao Lao akan dijalani dengan pembalasan yang gila. Melihat Yao Lao memfokuskan pikirannya dan melakukan pemeriksaan mendalam, beberapa orang di sampingnya juga tidak berani membuat suara dan mengganggunya. Xiongzan dan Tianhuo Zunze berpisah dan menjaga diri dari situasi yang tiba-tiba dan tidak terduga. Suasana tenang dan tegang memenuhi seluruh area ini. Lama kemudian sebelum Yao Chen, yang matanya tertutup, tiba-tiba membukanya. Dia dengan lembut berkata, situasinya sedikit lebih baik dari yang saya bayangkan. Dokter peri kecil dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Saat ini, mereka tidak dapat menahan lebih banyak pukulan. Ada cara untuk menyelamatkannya. Feng Zunze juga bertanya sambil merasa bersukacita. Konstitusi anak kecil ini sangat kuat. Telapak tangan dari hantu tua Zai Xing seharusnya telah memutuskan semua kekuatan hidupnya. Namun, dia berhasil menahannya dengan paksa. Apalagi, ada api surgawi yang menjaga hatinya. Makanya, itu tidak benar-benar fatal, Yao Lao membelai janggutnya dan berkata perlahan. Selain itu, bagian dalam tubuhnya saat ini memiliki api surgawi yang membantunya memperbaiki tubuhnya yang terluka. Maksudmu, api 3000 terbakar? Little Fairy Doctor bertanya dengan lembut. Ya, api 3000 pembakaran dikenal sebagai nyala api abadi. Anak kecil, yang telah menelan dan memurnikannya, juga memiliki karakteristik khusus semacam ini. Selama 3000 Burning Flame tidak padam, luka di tubuhnya mungkin saja, tidak peduli seberapa parah itu, untuk disembuhkan, Yao Lao mengangguk dan berkata. Namun, dia saat ini sudah tidak sadarkan diri. Pemulihan oleh 3000 Burning Flame secara otomatis diaktifkan. Api surgawi semacam ini perlu menyerap kekuatan bintang-bintang. Oleh karena itu, kita harus menemukan tempat di mana kekuatan bintang-bintang sangat luar biasa. Hanya dengan begitu mungkin untuk meningkatkan tingkat pemulihan. Kekuatan bintang. Feng Zunze tanpa sadar terkejut saat mendengar ini. Dia segera tertawa, ayo pergi ke paviliun bintang jatuh. Anda lupa bahwa tempat di mana paviliun bintang jatuh dibangun pada awalnya adalah meteorit dari luar angkasa. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan bintang-bintang di dalamnya masih terkumpul di sana tanpa hamburan. Itu adalah tempat yang paling cocok untuk Xiao Yan untuk memulihkan diri. Sukacita melintas di mata Yao Lao saat mendengar kata-kata ini. Dia benar-benar hampir melupakan tempat yang bagus itu. Dengan bantuan meteorit itu, nyawa anak kecil ini bisa dianggap diselamatkan, Yao Lao tertawa pelan. Selain itu, bukan karena aku ingin mengatakan kata-kata yang akan memberikan pukulan kepada orang lain tetapi meskipun nyawa Xiao Yan terselamatkan, cedera serius seperti itu pasti akan mempengaruhi pelatihannya. Jika di masa depan ia menemukan bahwa kekuatannya telah terhenti dan tidak mampu untuk maju, dengan karakter Xiao Yan, kemungkinan sangat sulit baginya untuk menerimanya. Feng Zunze tampaknya telah memikirkan sesuatu.
Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan senyum pahit. Hati dokter peri kecil di samping, yang baru saja rileks, segera menjadi tegang. Dia sangat mengerti Xiao Yan. Jika yang terakhir menemukan bahwa kekuatannya tidak lagi dapat meningkat bahkan 1 inci pun di masa depan, kemungkinan dia akan merasa lebih buruk daripada terbunuh. Tidak perlu khawatir tentang ini. Saat ini, tubuh Xiao Yan sudah menjadi sangat rusak sehingga tidak mungkin lebih. Ini adalah kesempatan baginya untuk menerobos cangkangnya saat ini dan mendapatkan jati diri yang baru. Anda harus datang dan merasakan bagian dalam tubuhnya. Lihat apakah Anda dapat menemukan sesuatu yang familiar. Yao Lao hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa saat mendengar kekhawatiran itu. Feng Zunze terkejut. Dia mengulurkan tangannya saat dia diberitahu dan menyelidiki jauh ke dalam tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia memang merasakan energi misterius yang sangat familiar. Matanya tiba-tiba terbuka saat dia berseru kaget. Ini pil naga misterius Yin Yang. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia menghela nafas. Untungnya, kami mendapat 1 pil naga misterius Yin Yang dari Han Feng saat itu. Jika tidak, hari ini akan sangat merepotkan. Benar, itu cincin. Sekarang, pil naga misterius Yin yang paling cocok untuknya. Luka di dalam tubuhnya bahkan lebih parah daripada luka saya saat itu. Dia pasti bisa mengaktifkan sepenuhnya semua kekuatan obat dalam pil naga misterius Yin Yang. Feng Zunze sedikit bersemangat. Dia langsung tertawa, sungguh merupakan berkah yang besar. Kali ini, anak kecil ini bahkan mungkin mendapatkan berkah dalam penyamaran dan terobosan ke kelas Douzun. Ini akan tergantung pada keberuntungannya. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Suasana hatinya juga sedikit rileks. Dengan kehadiran 3000 Burning Flame dan Yin yang misterius Dragon Pill, akan sulit bagi Xiao Yan untuk mati kali ini bahkan jika dia menginginkannya. Dokter peri kecil dan Ziyan di sampingnya juga menghela nafas lega dan tampaknya telah terbebas dari beban besar setelah mendengar percakapan keduanya. Sekarang, kita harus segera kembali ke paviliun bintang jatuh. Dengan bantuan kekuatan meteorit di sana, luka Xiao Yan akan sembuh sedikit lebih cepat. Suasana tegang tempat ini segera rileks setelah masalah Xiao Yan teratasi. Feng Zunze berdiri, matanya menyapu sekelilingnya, merenung sejenak dan berkata, ini seharusnya menjadi Desolated Plains Utara yang berjarak puluhan ribu kilometer dari Deat Sol Mountain Range. Masih ada jarak ke paviliun bintang jatuh. Oleh karena itu, kami tidak dapat menunda lebih lama lagi. Ya, aula cabang dihancurkan dan aula jiwa kemungkinan besar tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Medan paviliun bintang jatuh unik dan tersembunyi dengan baik. Ini adalah tempat persembunyian yang sangat bagus. Yao Chen mengangguk. Saat ini, mereka harus membiarkan Xiao Yan pulih sesegera mungkin. Akan ada peluang untuk menyelesaikan skor dengan Hall of Soul di masa depan. Secara alami, tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Yao Lao. Orang besar Xiongzan itu datang dan menggendong Xiao Yan di punggungnya. Menjadi besar dan tangguh, dia adalah orang terbaik yang dipercayakan dengan tugas ini. Namun, dokter peri kecil khawatir dengan sikapnya yang kasar. Karena itu, dia terus mengikuti di belakangnya. Dia takut benjolan itu akan mengguncang Xiao Yan yang saat ini sangat lemah sampai sesuatu terjadi. Seluruh kelompok siap untuk pergi setelah memiliki target. Setelah berkemas sebentar, mereka naik ke udara dan dengan cepat bergegas menuju area di mana paviliun bintang jatuh berada.